Halo, selamat malam. Selamat berjumpa dengan saya, RB di sini. Pada kesempatan malam ini, saya akan mm, menganalisa di market gold ya, seperti ini, time frame 4 jam. Ini sesuai karena ada permintaan di beberapa minggu yang lalu, ya, ada yang komentar di salah satu ide saya untuk meminta untuk menganalisanya di gold ya. Begitupun juga di beberapa hari lalu juga ada permintaan saat ada pelatihan training forex ya tentang alert web modern, juga sesuai tolong dimintakan untuk menganalisanya di gold. Nah, di time frame H4 itu seperti ini, tapi sebelum kita masuk di time frame H4, kita coba mencari secara globalnya, secara umumnya pergerakan harga seperti apa. Maka coba kita pindahkan dulu ke time frame weekly ya. Nah, seperti ini. Ya, di weekly ini situasi seperti ini di mana pada saat bullish di selama Covid tahun 2020, kemudian dilanjutkan dengan kondisi sideways dengan situasi kalau delete wave-nya itu adalah bahwa itu adalah dalam suatu struktur pergerakan harga, polanya adalah cenderung untuk reversal. Di sini sudah terbangun A, B, C, ya, D, kemudian E-nya sendiri sampai sini menjadi di dalamnya terbangun sebuah sub triangle lagi. Ini yang ini A, B, C, D, E. Sama ini juga E-nya sudah berakhir. Sehingga di sini di situasi ini bahwa kita sedang melakukan pengujian. Ujian pertama adalah yang ini. Saya beri nama uji bearish D1 ya di sini karena pengujian terhadap triangle yang A, B, C, D, E yang warna hitam ini. Ya, di daily terlihatnya kan, tapi nggak apa-apa di weekly. Kemudian yang ujian weekly-nya sendiri ada di sini. Kita letakkan titik D-nya ya. Jadi kalau dia turun sampai sini, maka ini akan turun sampai ke yang area garis hijau ini ya. Atau di 1462 ya, sampai di situ. Tentunya kalau di sini masih break dalam jumlah waktu yang kurang sebelum November 22, maka ini akan lanjut lagi bearish setelah ini ya. Ya. Kalau bergerak harga sebelum menyentuh ini sebelum tanggal awal November dan pertengahan November ya 2022. Ya, seperti itu. Ini di weekly-nya. Kemudian kita perhatikan di daily untuk mengamati ABCDE yang dimaksud di triangle ini seperti apa. Apakah di bentuk E-nya ini sudah selesai dan ternyata ini bentuk E-nya boleh dikatakan sudah selesai. Ya, ini sedang melakukan pengujian. Pengujian pertama apa? Sudah terpenuhi ya di sini ya. Ini titik ini A, B, C, D. Jadi ya, ini pengujiannya. Sorry, oh titik D-nya yang ini belum ya, belum dipenuhi. Tapi untuk yang ABC-nya, gelombang ABC-nya, gelombang E-nya, dari gelombang E-nya ada sebuah zigzag ya, A yang hitam ini, ABC. Nah ini sudah breakout ya, sudah terpenuhi. Jadi secara gelombang E-nya bahwa ini gelombang E sudah terpenuhi, sudah selesai. Ya. Nah kalau triangle ini dianggap selesai, balik arah yaitu bila dia menyentuh gelombang ini dalam jumlah waktu. Nah kalau ini sampai sini, bulan Maret tahun 2022. Jadi kalau sampai bulan Maret 2022 menyentuh ini, kurang dari situ, misal di sini udah menyentuh, maka ini akan terus bearish. Jadi dalam ujian sehari ya, dalam triangle yang harian pun juga kita dengan ujian yang pertama bisa kita lakukan. Ya. Dan tingginya itu adalah sampai di sini. Jadi ini batas pasca triangle-nya. Jadi kalau di alert web modern ada yang namanya pasca.
Kalau ini terpenuhi, maka dia akan turun sampai sini. Sampai minimal sampai batas pasca daily-nya. Itu di sini. Ya, itu di daily-nya. Jadi dari daily pun juga sudah firm bahwa ini adalah tanda-tanda bearish. Minimal saja gelombang E-nya dari triangle ini memang sudah selesai. Nah, kalau kita coba lanjutkan ke time frame yang kita maksud, kita menginginkan bentuk pola yang sedang turunnya itu seperti apa? Maka kita coba lihat di time frame yang lebih kecilnya, yaitu di 4 jam, seperti yang kita sajikan awal-awal, ya. Nah, di time frame 4 jamnya pun juga ini seperti ini, memang baru dua gelombang. Kalau di light wave ini 2 gelombang, ya. Satu sampai sini, ini sampai sini adalah 2, ya, hitung 2 gelombang, ya. Jadi diharapkan sebenarnya di sini kita menunggu sampai 5 gelombang. Ini baru 2, ini turun cukup panjang dan bangun lagi 5, turun lagi tapi lebih sedikit, ya, seperti ini. Nah, kalau lihat dari ciri-cirinya tadi di time frame daily, bahwa memang ini bearishnya semakin tinggi. Nah, saya coba memperhatikan di beberapa analisa teman-teman menyampaikan idenya di TradingView itu banyak menyampaikan setelah ini akan bullish. Kalau hanya sebatas melihat dari sini ke sini dan support and resistance, tentunya ini akan bearish. Tapi kalau kita amati seperti yang saya sampaikan di daily-nya, ya, seperti ini, di mana apakah itu kesimpulannya sudah bullish atau bearishnya? Memang belum. Ini baru dalam batas ujinya, ya, batas uji untuk di daily. Kalau dia menyentuh ini, ya, kurang dari sampai bulan Maret, ya, kurang, ya, dan kemungkinannya terjadi, maka ini akan melanjutkan ke batas maksimal dari triangle sampai sini, ya, turunnya sampai situ, ya. Jadi secara light wave modern memang kemungkinan dari yang sekarang itu adalah turun, ya, melanjutkan continue dari korektif yang terjadi di 4 jam seperti ini, ya, korektif. Ini korektifnya sengaja saya kasih segi 4 detailnya. Sebenarnya ini umumnya berbentuk flat, ya, ini A, B, C seperti itu, nanti balik arah. Nah, untuk mengetahui itu kita perhatikan di time frame yang lebih kecilnya dari sini, ya. Kita coba di 1 jamnya seperti ini, biar kita bisa mengacu apakah sebatas apa tingginya itu, ya. Kalau lihat dari gelombang di H1 di sini, maka di sini bentuk gelombang ini di light wave modern itu memang ada yang namanya gelombang 1, 2, 3 BW, ya. Gelombang 1, 2 BW-nya ini gelombang satunya sudah terpenuhi, yaitu ini, ya, gelombang 1, sedang menunggu memang gelombang 2-nya. Kalau dilihat di time frame yang 1 jamnya, ya, 1 jamnya, gelombang 2-nya sudah memenuhi syarat sebenarnya, minimal sudah memenuhi. Jadi gelombang 2 ini akan menjadi gelombang 3, di mana gelombang 3-nya ini, ya, lebih rendah daripada harga ini, ya. Setelah itu naik lagi. Tapi itu boleh dikatakan belum memenuhi syarat. Kenapa? Karena pengamatan kita ini kalau kita perhatikan di sini adalah 46 bar. Nah, untuk memenuhi syarat apakah ini turunnya sudah selesai sampai di sini, ya, atau sampai di sini dan kembali reversal dulu kemudian balik arah melanjutkan, itu kita harus melihat time frame yang lebih kecil, ya. Di sini 46, maka kita lihat di 15 menit, ya. Saya perkecil dulu ininya. Nah, ini di 15 menit ini boleh katakan sudah memenuhi syarat untuk mengatakan bahwa memang batas ini sudah merupakan batas gelombang 2-nya. Ini gelombang 3-nya, yang gelombang 1-nya di sini. Ini gelombang 1, ya. Gelombang 2 yang ini gelombang 3 udah selesai. Jadi untuk turunnya satu arah yang sini, atau kalau kita perhatikan di time frame
4 jamnya ya. Jadi ini sampai sini sudah selesai. Ini akhir dari satu gelombang turun ya. Satu gelombang turunnya sudah selesai di sini ya. Ini dibuktikan dengan di time frame 15. Kalau di time frame 15 kelihatan bahwa ini sudah selesai. Nah, setelah ini memang korektif. Jadi korektif ini tentunya bisa lanjut, bisa reversal atau lanjut ya. Nah, di sini saya membuat karena sesuai dengan time frame di 4 jamnya bahwa itu adalah baru gelombang 1 dan gelombang 2. Minimal gelombang 3 harus terbentuk ya. Maka ini pun juga sama. Jadi ini kebetulan tadi sebelum saya membuatkan video ini, saya sudah membuatkan skenario. Tadi waktu analisa sampai di sini baru hijau yang di sini. Skenario saya ini setelah ini adalah karena ini berakhir di sini sebagai gelombang E-nya. Ini terbangun sebuah triangle A, B, C, D, E yang mengerucut. Nah, ini kembali saya sampaikan bahwa di Elliott Wave modern ini sebuah triangle yang mengecil seperti ini bukan continue, bukan. Tapi bisa menjadi reversal tergantung daripada awal gelombang perhitungan dari mana. Kalau di sini mulainya dari sini ya. Dari sini sehingga ini akan terjadi reversal seperti ini. Nah, pada saat reversal dia naik karena kita tahu di time frame yang 4 jamnya bahwa itu kita sedang menunggu akhir dari gelombang 2, maka dia kalaupun naik, nah, saya gambarkan di sini sampai sini. Itu A. Nah, umumnya ini akan membangun seperti ini. Itu bentuk dari sama seperti ini, gelombang triangle lagi, yaitu seperti ini nih. A, B, C, D. Mungkin ini sudah A barangkali ya. Atau kita lihat di sini, ya ini sudah A, ini sudah A. Ya, bisa terlalu tinggi tapi ya, jadi ini di sini. Kita sudah A, di sini A. Nah, nanti di sini B ya. Ya. Di sini C, D, katakan situ ya. Kemudian E. Nah, E-nya seperti itu. C-nya sebaiknya ini idealnya ini lebih kecil daripada A. Ini B boleh di sini. Seperti itu. Jadi terbangun lagi triangle. Ini idealnya. Kemudian baru kita lanjut ke bawah. Nah, pertanyaannya selama ini bagaimana apakah kita melakukan masuk? Sebaiknya dalam kondisi seperti triangle yang mengerucut begini, yang kecil, tradingnya jangan dilakukan. Ya. Biasanya setelah paskanya yang terjadi. Tapi kalau paskanya di sini, ini sudah lewat ya. Tadi sudah lewat. Jadi ini sudah masuk ke triangle yang lain. Atau korektif yang lain. Mungkin ada yang bertanya, bisa kan mungkin aja ini dari sini cuma korektif, udah naik lagi lebih tinggi. Ya bisa saja. Tapi kalau kita melihat di time frame yang lebih besarnya, baik di weekly, ya. Walaupun memang katakanlah, nah ini di weekly seperti ini. Ini memang sudah lengkap. Gelombang E-nya sudah lengkap memang. Ya masih bisa ngebangun lagi katakan di sini. Kalau ternyata secara perekonomian globalnya masih belum berlanjut seperti sebelum COVID, ya bisa saja ini masih membangun lagi sebuah yang namanya sideway atau korektif di sininya. Bisa saja ya. Di sini sudah terbangun A, B, C, D, E. Mungkin dari E-nya ini membangun lagi A, B, C, D, E lagi. Jadi A, B, C, D, E yang lebih kecil lagi di sininya. Bisa saja memang. Dan mungkin seperti itu, mungkin saja gitu ya. Seperti itu ya. Kita lihat, tapi sejak saat ini adalah baik di time frame weekly maupun di time frame daily ya. Yang ini triangle-nya itu E-nya sudah terbangun. Bahkan yang di daily ini sudah selesai daily-nya itu. Tinggal menunggu powernya. Ini power, ini pasca power triangle ya, seperti ini. Oh sorry, kalau yang ini bukan triangle ya, bukan triangle, tapi satu ini bentuk triangle, triangle tapi triangle netral, bukan yang mengerucut atau mengecil. Ya, di sini diperhatikan dengan bentuk garisnya ini membesar sini. Ini netral karena harganya ini antara A dan E itu hampir sejajar di sininya. Ini netral ya, triangle netral. Seperti ini sudah dibangun. Jadi di 4 jam juga sama, bahwa
naik sudah selesai, tinggal lagi menunggu turun. Turunnya apa selesai apa belum gitu ya. Kalau lihat dari daily di 4 jamnya ini harus baru 3 gelombang. Kalau 3 gelombang gini dalam posisi seperti tren harusnya berupa minimal zigzag gitu ya, zigzag yang lebih panjang. Jadi kita menunggu, prediksinya adalah menunggu gelombang ketiga. Idealnya lagi adalah sampai gelombang kelima. Ya. Sedangkan di time frame yang lebih kecilnya tadi 15 jam, kita melihat melakukan pengujian terhadap time frame yang ini, maka ini sedang melakukan sebuah bentuk triangle yang reversal yang turun sudah bisa selesai, kemudian sedang membangun reversal dari gelombang yang di atasnya, reversal di atasnya, reversal bearish di sini ya. Ini baru A, ini B ya, nanti B di sini, B di sini, terus C, D, E. Idealnya seperti itu. Kita tunggu saja di sini. Nah, seperti saya sampaikan, kapan kita masuk? Kalau bangun E-nya sudah masuk di sini, sudah terbangun E-nya. Di sini baru kita melakukan masuk di titik D-nya. Titik D-nya, bukan di titik E-nya, bukan, tapi di titik D-nya. Karena untuk melakukan konfirmasi validasi terhadap titik E ini. Berbeda dengan di sini. Di sini sebenarnya masuknya di sini waktu itu ya, di titik D-nya di sini ya, masuknya di sini. Cukup sampai sini memang ya. Gitu. Jadi yang ini pun sama. Ini titik D yang pertamanya, kemudian naiknya itu ada setinggi, turunnya itu adalah minimal setinggi ini sebagai konfirmasi validasi, sebagai paskanya ini setinggi gelombang A ini. Jadi turun setinggi gelombang A. Lagi sini. Nah, setelah itu apakah menjadi lanjut atau tidak tergantung dari model turunnya. Beda seperti ini. Kalau di sini kan paskanya tidak melebihi dari panjangnya gelombang A ini. Mendekati saja. Ya, ini padahal ini agak di atas sebenarnya. Oke. Ya. Jadi saat ini kita di gold ini kita menunggu dengan kecenderungan kalaupun kita mau masuk setelah E terjadi, maka kita ada strateginya adalah sell. Idealnya di sini setelah titik E, following trend, seller trend ya, di sini seller trend seperti itu. Ya. Jadi itulah jadi saat ini di time frame daily di time frame H4-nya sedang korektif, menunggu lanjut secara umumnya itu akan lanjut continue, dan dibuktikan saat ini sejauh ini di time frame 14 menitnya ini memang membangun sebuah reversal bullish dan reversal bearish. Reversal bearishnya baru sampai A ya, setelah itu kita tunggu sampai B, C, minimal saja sampai C. Nah, kalau sampai C berarti benar-benar kuat turunnya ini ya, sampai C misalnya. C-nya pun kalau benar-benar sampai C paling di sini sampai di sini ya, seperti itu. Oke, mungkin saya cukupkan sampai di sini saja dulu untuk analisa harian forex untuk di gold ya. Jangan lupa ya saya sampaikan untuk like, following juga ya, agar dan notifnya diaktifkan supaya setiap ada postingan dari saya baik di TradingView ini atau karena ini pun juga diposting di YouTube otomatis, maka yang di YouTube pun sama, silakan untuk di subscribe ya, agar notifnya jangan lupa dinyalakan ya, agar kalau tiap ada postingan dari saya Anda mendapatkan notif ada postingan baru. Oke. Mungkin sampai di sini dulu analisa saya di gold. Sekian dan terima kasih.